Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan juga tentunya netizen dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Saya Dwi Swanto, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Instock Apa Kata Mereka. Ya, pada sore hari ini kita akan bahas kembali tema-tema yang seru ya. Jumat lalu kita juga sudah menghadirkan tema seru seputar olahraga dan untuk hari Senin ini, 7 Maret 2022, kami juga akan menghadirkan topik yang seru. Kita akan ngomongin mengenai tren digital ya. Kita akan berbincang mengenai konten kreator, digital kreator, dan tentunya kami menghadirkan narasumber yang memang jago di bidangnya ya. Dan sore hari ini kami sudah bersama dengan digital kreator yang juga konsultan kreatif. Mungkin Anda sudah mengenalnya ya. Kita sudah bersama dengan Motus Anto. Selamat sore Kang Motus. Selamat sore, Mas Dwi. Ya, apa kabar Kang Motus? Kabar baik, terima kasih. Semoga sehat-sehat juga. Alhamdulillah, ya, amin, amin, amin. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu pendengar dan juga netizen yang sudah bergabung tadi sudah yang ada beberapa yang menyapa ya. Selamat sore juga untuk netizen yang bergabung dan tentunya kami mempersilahkan Anda, tidak hanya netizen namun pendengar juga untuk bertanya langsung ya dengan Kang Motus tentang Instock apa kata mereka sore hari ini yang mengangkat tema tren dunia digital. Gimana jadi kreatornya ini langsung bersama jagonya ya, Kang Motus yang merupakan konsultan kreatif juga digital kreator dan ini kalau saya sudah browsing ya, ini sudah apa ya pernah berkecimpung di banyak hal di advertising, komik, ilustrasi majalah, pernah jadi kru film, produser sinetron dan banyak lagi hingga menjadi creative art advisor ya. Ya, Kalau Kang Moto sekarang kesibukannya bagaimana untuk saat ini? saya sibuk sebagai advisor, creative advisor, Hmm. ada di lembaga dan kementerian. Jadi memang dan digital ya. Hanya memang Hmm. mengisi kesibukan ini kan kalau digital terus juga gawat, Kang. Jadi saya mengisi hobi saya juga dengan ya coret-coret gambar-gambar tapi yang analog gitu. Jadi biar balance lah antara digital dan analog gitu. Iya, kalau pendengar dan netizen penasaran karya sketsanya Kang Motul bisa langsung ke Instagramnya @motul. Sana ada gambar-gambar sketsnya yang keren-keren. Itu terakhir itu gambar ini ya, ada beberapa artefak dan seperti Oh, rumah-rumah adat itu lagi ada project atau bagaimana Kang? Itu bisa diceritain? oke. Nggak, jadi sebetulnya gini, saya Eh, itu memang karena kerjanya di apa sebagai creative advisor, hmm, berhubungan dengan komunikasi, narasi, berbasis hmm, digital. Jadi kadang saya itu memang suka dapat tugas keluar kota. Nah, hmm, mengisi keluar kota itu kan kadang menarik ya, ngeliat ada budaya gitu, bangunan, hmm, apa macam-macam lah. Nah itu karena saya senang gambar ya saya gambar. Nah, banyak orang yang menduga, hmm. wah asik ya dengan gambar-gambar bisa apa kerjaan gitu. Kebalik sebetulnya. Jadi saya kerja, hanya memang kerjaannya nggak pernah saya posting gitu. Hmm. Tapi Jadi gambar-gambarnya, ya jadi gambar-gambarnya yang saya posting gitu. justru di saat itu kan istilah gambar itu di saat waktu nunggu karena beberapa saya lihat ada yang saat nunggu delay pesawat juga ya. Wah berarti lihat juga ya. Iya betul Kang, betul betul seperti itu. Ya, kalau Kang Motos melihat saat ini kan memang masih pandemi ya, namun sudah perlahan industri sudah kembali bangkit. Saat ini bagaimana Kang Motos melihat perkembangan industri kreatif sendiri? Wah dahsyat ya, dahsyat peluangnya besar bahkan nggak tahu ya menurut saya blessing in disguise selama selama pandemi ini orang yang dulu ragu dengan digital mau nggak mau kan harus digital ya karena work from Hmm, home ada yang tidak iya. bisa keluar. Saya dulu kerja sama kementerian rasanya mereka susah diajak diajak meeting itu harus ketemu mas. Hmm, Tapi sejak apa sejak di work from home pandemi itu semua akhirnya Zoom online dan dari situ saya melihat bahwa hmm, dengan Zoom online pemerintah itu jadi berani, jadi makin hmm, produktif dan makin terbuka dan saya pikir ini ya terobosan ya. Nah, termasuk juga hmm, untuk karya-karya kreatif saya pikir juga eh, bagus sekali karena kita punya referensi banyak, kemudian
Eh, kalau salah bisa diandu. Jadi ya plus minus lah ya, namanya karya digital dengan karya analog itu pasti ada plus minusnya. Jadi memang saya juga tidak bilang bahwa satu dan lainnya ini lebih baik dan sisanya tidak, enggak juga sih ya. Itu menurut saya complementary antara satu dan lainnya. Iya, jadi selama masih pandemi ini tidak ada sesuatu yang apa namanya istilahnya mengurangi dari kemajuan digital dan juga perkembangannya ya Kang ya. Oh, justru pandemi ini kan Kominfo Hmm, membuat transformasi digital ini jadi makin digeber ya. Jadi ada iya, banyak iya. jaringan diperluas, diperkuat, dan saya ngeliat ada banyak kok peluang-peluang digital itu nggak cuman kreatif ya, apapun yang UMKM apa dan itu tinggi sekali. Dan saya pikir untuk teman-teman kreatif atau pembuat konten itu peluangnya tinggi sekali. Sekarang kan kita lihat ada banyak materi atau konten itu dari teman-teman di Hmm, daerah, teman-teman di pelosok. Dulu kan mana ada yang kayak gitu ya. Saya ngeliat di TikTok itu kan hmm, ada banyak sekali gitu. Kayak misalkan teman-teman di daerah Indonesia Timur itu bikin konten dari mulai oh ya, nyanyi-nyanyi, ada yang ritual, tari-tarian, kuliner, bahkan yang konten-konten receh gitu. Jadi ya ini sangat iya. sangat peluang tingginya besar sekali ya. Iya, kemajuan digital juga sehingga menyebabkan kreativitas itu semakin tinggi ya dari ujung Betul. Seluruh Indonesia istilahnya bisa memamerkan kreativitasnya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Iya, ini ada yang komentar melalui Instagram nih dari akun Dadit katanya calon wamen pendidikan nih katanya. Ngarang aja. Enggak, karena memang kebetulan Iya. saya kan juga Hmm, bantu di Indonesiana TV, itu adalah hmm, TV punya Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan, hmm. Kemendikbud Ristek. Nah, itu emang isinya tentang kebudayaan, itu aja sih. Ya itu makanya saya kalau pergi-pergi bisa gambar-gambar itu kan ya yang berhubungan dengan budaya menyenangkan ya. Indonesia kan banyak sekali kekayaan budayanya. Iya. Itu kalau yang di posting di Instagram Kang Motus kan istilahnya yang mengisi ya ketika melakukan kegiatan. Kalau kegiatannya sendiri seperti apa Kang sebenarnya? Apa kerjaan saya? Iya. Oke, ini berhubungan dengan dunia digital ya kebetulan. Jadi Hmm, gini, dunia digital ini sebenarnya punya peluang yang menurut saya ini eh, sangat layak kalau teman-teman memperdalam dan menggarapnya ini. Karena pertama begini, kalau dulu kita ngelihat contoh aja, kita motret itu dulu kan susah ya, harus hmm, dipotret, harus cuci cetak. Sekarang ponsel itu sudah kayak studio sendiri itu. Dalam satu ponsel kita bisa nulis, bisa hmm. foto, bisa video, bisa edit. Dulu kan nggak bisa. Kita dulu untuk bikin satu video pendek itu kita butuh berapa orang, berapa alat, berapa waktu. Sekarang dengan ponsel, sekedar kita membuat cerita yang kita bikin kayak vlog atau konten sekarang ada Iya. Instagram TV itu kan sudah jadi konten gitu. Dan saya lihat saat ini banyak sekali perusahaan atau produk atau brand itu memang sudah aware bahwa dunia digital ini nih mau nggak mau pasti akan ya menguasai gitu. Dan Hmm, mereka melihat bahwa eh, kalau dulu kan kita ada selebgram, ada banyak tokoh itu dari seleb menjadi selebgram di medsos itu. Sekarang rasanya semua orang bisa jadi selebriti di platformnya masing-masing gitu. Iya, atau selain di platform ada juga di ini Kang, kayak misalkan klasternya gitu loh. Oh, ini klaster UMKM. Oh, hmm. ini klaster traveling. Ini apa? Ya itu sangat banyak sekali. Jadi ada yang tentang asuransi, ada yang perbankan, ada yang investasi, sekarang saham, macam-macam lah. Nah, tinggal saya Iya. ngelihat pemerataannya juga antara teman-teman di daerah, di kota, bahkan kota besar, bahkan ibu kota, ini sekarang peluangnya merata gitu. Jadi kalau kita masih berpikir seperti, oh saya mah orang daerah, saya nggak akan ada kesempatan. Wah itu sebenarnya Nah, menjebak diri sendiri ya, sayang menurut saya. iya, jadi terbuka luas dan sebagai konsultan kreatif juga tentunya mungkin ini tidak hanya industri-industri modern namun industri konvensional pun membutuhkan perkembangan Betul, teknologi ya Kang ya. betul sekali, betul sekali. Karena gini, sekarang Hmm, ya jujur ya, kita dulu merasa berpikir
wah digital, wah ponsel, aplikasi itu hanya untuk kelas menengah ke atas. Iya begitu. Sekarang kalau kita ngelihat istirahat gitu ya, makan siang apa, ada supir-supir ojek online, apa semua itu semua pada megang ponsel. Itu kan gimana ya? Dan mereka itu sekarang udah ngerti bayar itu nggak harus tunai, ada QRIS. Nah ini sekarang kan tantangannya tinggal bagaimana meliterasi mereka secara apa untuk materi digital ini lebih kepada etika, etiket, tata krama, yang gitu-gitulah. Karena saya juga masih lihat tuh, apalagi di TikTok tuh Hmm. itu brutal sekali kalau orang udah ngecela orang, di Twitter ada yang saling bully gitu. Nah ini tapi menurut saya itu positif negatif, jadi kita sama-sama harus jaga lah. Karena bagaimanapun, karena gini ya, kalau saya ngelihat eh, kreator itu kan kata kuncinya di create. Kita itu sebetulnya manusia itu punya kemampuan berkreasi karena kita punya gagasan dan punya imajinasi. Ini seluruh makhluk nih nggak ada loh ciptaan Tuhan yang bisa kayak gitu kecuali manusia. Nah sekarang kita sudah mampu creating, menciptakan tulisan jadi puisi, gambar jadi lukisan, jadi ini, video jadi apa. Nah sekarang bayangkan semua itu bisa menyentuh penonton, pembaca, pemirsa, bahkan kita bisa menggerakkan mereka, Kang. Menggerakkan untuk tidak nyampah gitu misalnya. Menggerakkan untuk sama-sama beli barang UMKM, mendukung UMKM. Itu hal-hal baik. Tapi jangan Hmm. salah, kemampuan kita berkreating tadi itu bisa juga untuk pesan-pesan yang negatif. Iya. Kebayang nggak kalau kita, para kreator nih, itu nggak mempertimbangkan itu. Dan Hmm. digital ini celakanya untuk hal baik itu bisa spread atau menyebar lebih cepat, lebih mudah, ya karena digital ya. Tapi bayangin kalau Hmm. hal negatif juga gitu. Kita katakanlah saya ngomong kasar, memaki gitu ya. Hmm. Orang ngelihat, astaga, itu semua antara satu penonton dengan penonton lain itu jangan-jangan hitungannya hanya sepersekian detik. Dan itu nggak ada butuh relay, itu bisa langsung ke Indonesia Timur, bisa kemana, bahkan ke seluruh dunia. Terus saya nyesel itu loh, astaga, astagfirullahaladzim. Ah, saya mau hapus, bagaimana mau dihapus? Itu yang disebut jejak digital. Nah, sekarang kalau Iya. kita sebagai digital creator, bagaimana kemampuan kita berkreasi yang sebenarnya sudah pemberian dari sang Halik yang luar biasa dibanding makhluk lain, ya bertanggung jawab lah gitu. Hati-hati banget gitu. Ya pastilah kepengen lah, wah ini ya, Hmm. pasti pengen. Tapi menurut saya hati-hati. Kira-kira gitu Kang. Iya, ini mengenai pemanfaatannya ya, dan juga memikirkan bagaimana dampak konten yang kita buat. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang istilahnya kita langsung bisa posting-posting, namun kita tentunya memerlukan apa yang akan dampak dari konten tersebut. Nah, kalau misalnya dilihat dari tren sekarang kan banyak tuh Kang ya, yang beberapa ya tadi disampaikan ya ada selebgram-selebgram yang apa ya membuat konten tapi itu konten di dalamnya mereka tidak mengetahui persis dan kemudian justru itu malah merugikan banyak orang malah. Nah, yang seperti itu bagaimana Kang Montos melihatnya? Iya, karena gini, kalau baru saya balik lagi ya, ini semua tentang Hmm, literasi gitu. Nah, sayangnya literasi ini kan eh, apa learning by doing gitu. Kita ini di sekolah kan nggak ada. Kalau sekarang masalah iya. digital ini kan masalah teknologi ya Kang ya. Katakanlah gini, saya Hmm, bukannya bukannya gimana gimana. Kalau diperhatikan itu lebih jago anak murid dibanding gurunya. Kalau untuk ngomongin teknologi, media sosial, iya kan? iya. Pertanyaannya, guru-guru ini bagaimana harus mengimbanginya? Kan susah. Jadi guru-guru harus mengimbangi murid-murid yang sudah sangat advance gitu. Nah, sementara murid-muridnya itu belajar dari apa? Learning by doing yang memang kultur anak sekarang itu tuh learning by Hmm, doing-nya hanya visually. Jadi anak sekarang itu kan dari kecil, dari dia lahir, masih kecil itu terlatih dengan video iya. game. Video game itu bahasanya visual tuh tombolnya. Nggak ada tuh segitiga artinya nembak, ini artinya ini nggak ada. Cuma segitiga, ada kotak, ada X gitu ya. Terus dia buka game sepak bola, semua teksnya bahasa Jepang. Tapi dia tidak mengerti artinya, tapi dia mengenali bahwa visual ini artinya yes, visual ini artinya no. Bayangin dia sudah belajar dari situ. Tapi
itu kan tidak ada pembelajaran etika, tidak ada pembelajaran etiket. Bagi dia semua akun yang muncul di medsos itu nggak ada tata krama, nggak ada orang tua, nggak ada ungguh inggih, nggak ada seorang guru, nggak ada. Kalau saya mau nyela dia, saya celah aja berasa kayak saya nyela teman saya gitu. Nah ini menurut saya memang pentingnya literasi. Artinya kita bagaimanapun orang timur ya. Nah Hmm. tinggal kita sama-sama saling mengingatkan bahwa tren dunia digital ini positif dan bagus dan punya peluang. Pun demikian ada hal-hal yang mesti kita concern gitu. Jadi jangan sampai kita malah jadi kayak pisau bermata ganda tapi kita dapat tajamnya terus gitu atau bisa buat nusuknya aja kan sayang ya. Gitu Iya, kira-kira ya. di sini butuh tentunya tadi literasi digital ya karena anak-anak sekarang mungkin khususnya Gen Z yang memang sudah lahir di era digital. Jadi mereka memang dari lahir tuh sudah dijali dengan digitalisasi kayak kan? Mereka lahir tuh udah punya akun kali kan dibikinin orang tua aja. Ada akun Instagram, Iya, ada iya. akun Facebook yang sebetulnya tidak etis juga karena kan belum tentu si anaknya mau ya foto masih Hmm. gitu langsung difoto diupload gitu oleh orang tuanya dengan harapan nanti kalau kamu besar kamu bisa lihat ya belum tentu anaknya suka gitu. Iya kan, nah, tapi itu zaman ya artinya guru juga udah nggak bisa ngikutin akhirnya guru bingung. Wah, baru belajar mau bikin Instastory, sekarang udah muncul lagi Reels. Mau belajar Reels, sekarang ada lagi NFT. Apalagi ini NFT? Wah, ngikutnya. Dan perkembangan teknologi sendiri super cepat. Dan tren dunia digital antara dunia dan di Indonesia, ini menurut saya kita luar biasa bisa ngikutin gitu loh. Jadi kita ibaratnya kan bukan Hmm. sebuah negara yang ketinggalan loh kita dengan digital ini. Indonesia itu sangat diperhitungkan. Jadi sayang kalau kita cuma jadi pengguna atau penonton lah. Oh, penonton lihat, oh seru. Tapi kita juga bisa creating konten. Creating kontennya apa? Ya dari mulai spektrum yang paling receh sampai yang paling Hmm. bisa berkelas dunia, ya macam-macam. Nah, ini kan terbuka sebetulnya. Buat siapa? Apakah hanya buat orang Jakarta? Enggak. Nah, tinggal Hmm. posisi kita ini mau ambil atau tidak ambil, ikut atau tidak ikut. Ada pembuat konten yang bagus tapi dia tidak beretika, jangan-jangan kita bisa menjadi pembuat konten yang bagus tapi lebih beretika. Nah, kan lebih enak ya. Artinya uh, peluang itu akan ada semua buat siapapun. Iya, kalau dilihat memang kan masyarakat Indonesia banyak sekali ya. Jadi memang di situ juga peluangnya antara menjadi penonton atau menjadi orang yang menyediakan kontennya. Seperti Betul. juga beberapa, ya, yang dari terbaru kan memang beberapa anak ya, anak di sama sekarang mereka cita-citanya berbeda dengan ketika dulu. Ada yang sekarang ada yang ingin menjadi YouTuber ya. Kebanyakan memang lebih dekat konten kreator itu YouTuber ya. Lebih banyak Ya, apa ya, ya. dikenalnya seperti itu, Kang. Bagaimana Ya, Kang betul. Motos melihatnya? Ya, jadi gini, itu juga sebuah kan gini, perkembangan teknologi ini digital itu memungkinkan setiap orang berkreasi, membuat karya ya, mau tulisan apapun itu. Itu Hmm. pertama. Yang kedua, lewat teknologi digital kita itu lebih mudah berinteraksi dan bertransaksi. Gara-gara berinteraksi, saya bisa kerja di situ. Hmm. Pandemi ini melatih warga dunia. Ternyata kita itu kerja nggak mesti ngantor, nggak mesti ketemu, bisa kok gitu. Itu Hmm. dipaksa kita selama setahun, 2 tahun gitu ya. Ternyata bisa. Dan celakanya sekarang ini trennya itu ada yang ini, Kang. Ada kalau di dunia barat ya, ini ada yang namanya Hmm. global resignation. Jadi ada gerakan anak-anak muda yang prosumer ini, yaitu produser dan konsumer, itu melakukan Hmm. resign dari kantornya. Ternyata saya nggak perlu ngantor kok. Saya bisa bikin konten, saya bisa dapat penghasilan dari bikin konten, bahkan saya bisa bepergian, bisa traveling, saya bisa kerja dari mana aja, dan ini di dunia barat ini mulai mengkhawatirkan. Jadi orang-orang yang usia produktif sekarang itu Hmm. mereka melakukan yang namanya gerakan FIRE. FIRE itu FIRE, Financial Independence Early Retirement. Jadi yang namanya pensiun dini itu bukan dari usia, Kang, tapi dari target Hmm. tabungan saya.
Jadi anak-anak sekarang itu sudah bisa menghitung atau mengkalkulasi sebenarnya saya harus punya tabungan berapa sih. Ketika saya udah punya target tabungan dengan angka sekian, saya mau resign. Gila nggak? Jadi mereka sudah merasa finansialnya independen, retirementnya early. Dulu kan kita usia ya, oh usia ini Iya. pensiun gitu. Sekarang enggak. Ah saya pensiun dini karena apa? Karena usia bukan. Karena ternyata tabungan saya di usia sekian saya sudah tercapai. Ngapain saya jadi buruh lagi? Akhirnya dia keluar, dia kerja, tapi dimanapun dan dimanapun. Akhirnya di Indonesia sih tidak ya. Artinya itu di negara barat itu terjadi. Tapi kalau di Indonesia, kita ini sedang menuju sebuah era baru Indonesia, lapangan pekerjaan baru, peraturan baru, perizinan baru, pemerintah bikin ini dan itu. Ini kan peluang sebetulnya buat anak-anak muda dari mulai bikin startup, mulai bikin konten. Banyak sekali. Mungkin buat kita-kita sih kan nggak terlalu kerasa, tapi buat generasi kebetulan saya banyak ini ya kolaborasi dan bekerja sama anak-anak muda, so-called milenial tadi. Itu memang mereka tuh produktif dan dahsyat sekali. Jadi endurance dan speed mereka itu tinggi. Saya sih lelah ya ketika kita lagi ngebahas konten apa, ini apa sih? Ya kita paling ngobrol. Mereka itu bisa loh berjam-jam hanya untuk nge-googling, mencari referensi, terus menghubungkan tiap referensi itu sampai mereka bisa bikin konklusi. Dan buat saya itu luar biasa. Dan perpaduan antara generasi kita nih Kang dengan mereka ini menurut saya perpaduan yang klop. Kenapa? Kalau mereka tidak bekerja sama dengan yang senior itu mereka nggak akan punya wisdom. Jadi tadi saya bilang brutal. Jadi mereka kayak nggak ada tata keramanya, jedar-jedar aja, keasikan gitu. Mereka tidak salah, mereka nggak ada yang ngingetin aja. Guru mereka mau ngingetin, ya gurunya nggak ngerti teknologi, nggak ngerti orang tuanya lebih nggak ngerti lagi. Nah tapi ketika ada satu pekerjaan, untungnya anak-anak ini terbuka dengan kolaborasi. Nah sekarang tinggal yang senior nih, yang tua-tuanya gitu ya. Kalau mereka egonya masih merasa paling tahu, ini menurut saya bahaya. Tapi kalau ego orang tuanya itu adalah memang mau kolaborasi, mau belajar dengan yang muda nyaman dengan yang tua. Nah ini menurut saya kombinasi bagus. Yang senior itu punya pengalaman, punya jam terbang, punya wisdom. Sementara yang muda punya ide, punya gagasan, punya referensi. Wah itu menurut saya bisa bagus sekali. Kalau dikolaborasi tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia, Kang Motus ya. Betul sekali. Ya, saya ingin nyapa nih ada akun Doro Kakung yang bertanya ya. Saya bacakan bagaimana caranya agar bertanya nih bagaimana caranya agar tidak melanggar aturan DMC di Twitter dan akunnya ditangguhkan. Gimana pengalaman Kang Motus sehingga akunnya yang dulu disuspend bisa balik lagi? Aduh, ya Allah ya Robi. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu itu DMCA itu Digital Management Creative Asset ya kalau nggak salah. Saya juga lupa detail DMCA itu. Jadi DMCA gitu. Nah ini sebetulnya adalah isunya tentang copyright. Ini juga hati-hati buat teman-teman, dunia digital itu memungkinkan semua konten yang ada di media sosial atau platform itu tuh mudah di-track. Dalam arti dulu mungkin cuma audio ya, sekarang video pun bisa di-track bahwa video ini nyomot atau mencuri dari konten mana. Suatu ketika saya nggak sengaja jadi memindahkan konten dari platform TikTok itu saya upload di Twitter. Saya nggak ngeh bahwa lagu yang menjadi background di TikTok itu lagu yang copyrightnya sangat dijaga oleh sebuah musik label. Nah, waktu pas ini pindah, itu jadi pelanggaran. Kenapa? Karena ternyata si musik label ini hanya memberi izin sepenggal lagu ini diperdengarkan di platform TikTok. Jadi tidak boleh dipindahkan ke platform lain. Akhirnya apa? Ya di-suspend akun saya. Dianggapnya saya pelanggaran menggunakan lagu ini di luar haknya gitu. Ya ketika di-suspend saya pikir
Ya sama Twitter juga nanti bakal dihidupin lagi. Kok nggak dihidup-hidupin? Akhirnya Hmm. saya kontak Twitternya. Hai Twitter, ini kenapa kok saya nggak diaktif-aktifkan lagi, disuspend. Waktu itu udah sekian bulan, Kang. Terus dia bilang, oh untuk kasus DMCA ini itu bukan wewenang kami Hmm. menyalakan akun lagi, tapi wewenang si pelapor, yaitu si musik label. Waduh, jadi Twitter nggak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Akhirnya saya kontak musik labelnya, saya bilang, ini saya ini ya. Terus dia cuma ngomong, kamu melanggar ini, kamu harus bikin pernyataan. Pernyataan apa ya? Terus saya cuma ngomong, iya deh maaf, saya nggak lagi-lagi. Sampai setahun Kang, saya tetap disuspend. Akhirnya bisa hidup lagi gara-gara saya baca ulang email-emailnya dari si musik label itu. Saya sebut Hmm. aja ya, namanya Universal Music. Dari Hmm. situ akhirnya saya baru tahu bahwa uh, untuk mendeklar kalau saya menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, saya itu harus mengcopy beberapa pasal yang sudah dia kutipkan di email itu. Jadi saya ngomong, saya janji saya nggak akan melakukan ini lagi. Jika saya melakukan ini lagi, saya siap disanksi dengan pasal sekian undang-undang Amerika tentunya ya, Oh, iya. nomor sekian 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 sekian, dan saya siap diperkarakan lah. Saya email, kira-kira seminggu kemudian saya diaktifkan, Twitter kasih tahu bahwa Universal Music sudah memaafkan kamu. Alhamdulillah. Ya Harus melewati tapi itu perjalanan bagian. panjang, iya. Ya, dan itu menurut saya menjadi pembelajaran juga, Kang, bahwa ternyata kita nggak bisa, balik lagi ya, kalau kita ngomong ini kreator dan di Iya. digital, kita nggak bisa, kita kan sedang mencederai musisi, karena apa? Karena Iya. haknya, gitu, hak tayangnya musisi kan dijagain oleh DMCA itu, Kang. Hmm. Kira-kira gitu, itu Ini hati-hati sekali. iya, ini sebuah pengalaman yang bisa menjadi pelajaran untuk semua konten kreator di Indonesia, Kang ya, karena memang saat ini yang namanya copyright entah musik, video itu sangat benar-benar dijaga ya. Iya, iya. Terima kasih Ndoro atas mengingatkan DMCA-nya. Ya, Kang Motus bicara mengenai copyright kemarin kan sempat naik ya tren mengenai NFT yang dikatakan itu bisa untuk menyimpan karya-karya seni. Gimana kalau tanggapan Kang Motus? Iya, jadi NFT ini juga sebuah fenomena baru, fenomena yang muncul gara-gara eh, ketika crypto coin itu disamakan seperti kita investasi valuta asing. Hmm. Kalau NFT adalah kita bisa untuk karya. Karya itu apa Hmm. aja ya? Nah, sebetulnya saya lebih tepat menyebutnya karya ini adalah karya yang dikoleksi. Yang dikoleksi dengan sertifikasinya bentuknya NFT. Jadi bukan sekedar karya terus segala di NFT, yang menurut saya tidak gitu juga. Hmm. Cuman namanya juga tren ya, jadi ya orang semua mau Iya. bikin NFT, ya sudahlah biar aja. uh, NFT ini menurut saya bagus dalam arti kalau saya melihatnya, NFT ini seperti mendidik masyarakat pentingnya atau Hmm. bernilainya sebuah koleksi. Di sini akan ada literasi untuk para kreator dan para kolektor. Kita itu dulu selalu terbiasa apapun yang muncul di digital itu free, gratis. Iya. Apapun seolah-olah boleh dicomot gitu. Hmm. Akhirnya kita dijaga sama yang namanya copyright. Hak untuk mengcopy sebuah karya itu oleh siapa? Oleh El Sinta kah? Oleh manakah gitu. Kalau yang tidak punya izin mengcopy atau copyright, maka saya pelanggaran. Sementara NFT ini bukan copyright, saya nyebutnya apa ya? Own right. Jadi hak untuk mendeklar kepemilikan gitu. Ini punya saya loh, saya boleh ngomong begitu. Hmm. Makanya bukan kopi. Kalau kopi kan produknya satu di kopi. Ini enggak. Ini Hmm. produknya enggak kopi. Kenapa? Karena saya merilis lima karya, dan 5 karya ini boleh dimiliki oleh orang. Jadi own right saya bilangnya gitu. Nah ini akhirnya antara kreator dan kolektor sekarang tumbuh. Dan mereka mau Hmm. menghargai karya itu dengan transaksi. Harapan saya
ekosistem yang sudah bagus ini antara kreator dan kolektor ini terjalin juga di dunia offline, yang kalau dulu Iya. kan kita dengar seniman itu gaulnya dengan galeri, tapi ketika seniman baru mau masuk itu susah kan. Hmm. Sekarang itu rasanya galeri itu sudah punya netizen. Seniman itu siapa saja bisa jadi seniman. Jadi kolektor itu sekarang sudah jadi micro kolektor. Dulu yang mengkoleksi karyanya Avandi hanya orang-orang tertentu. Jangan-jangan ada nih yang mengkoleksi karya-karyanya siapa gitu, karya-karya Doro Kakung saya suka. Jadi bisa sedikit mengecil gitu. Itu kan digital ya. Nah, jadi Iya. ini sebenarnya pembelajaran bagus supaya kondisi ini terjaga terus. Tapi balik lagi jangan terlalu hype, keseruan, akhirnya terlalu cepat dan bubbling, akhirnya kita semua yang ya sayang ya kok jadi gini sih. Iya. Gitu. Jadi harus dijaga Betul. juga. Oke, Kang Motus, terakhir mungkin ada pesan untuk konten kreator di Indonesia yang masih mungkin ada yang baru memulai dan mungkin sudah ada yang lama namun tidak ada perkembangan. Mungkin ada pesan khusus dari Kang Motus. Pesan saya, digital ini terus terang peluang besar, tinggal baliknya ke kita sebagai kreator. Tapi jangan juga gampang putus asa, jangan yang kok gini-gini aja sih, jangan gitu. Karena santai aja. Jadi saya selalu mengingatkan gini, enjoy the process, respect the result. Pokoknya nikmati aja prosesnya, mau naik, mau turun, mau belok, kayak mau kebentur, kayak enjoy aja, nikmatin aja. Dan respect the result. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, kita harus mensyukuri kita punya berkah diberikan, kita bisa berkreasi. Ingat loh, nggak semua orang bisa berkreasi. Nggak semua orang bisa mudah punya gagasan, punya imajinasi. Ketika punya, nggak mudah menuangkannya menjadi tulisan, menjadi gambar, menjadi foto. Nggak mudah. Jadi kalau ada yang bisa, syukuri, nikmati prosesnya, dan hargai apapun karya kita. Kita sekarang lihat mungkin, jelek, iya sekarang. Jangan-jangan 10 tahun kemudian, keren, ternyata dulu gue kita nggak pernah tahu kan, kira-kira gitu. Ya dari saya itu aja. Baik, Kang Motus, terima kasih, ini sharingnya sangat menginspirasi ya. Semoga juga bisa banyak yang mendapatkan manfaatnya pendengar dan juga netizen Elsinta. Terima kasih Kang Motus telah bersama Elsinta sore hari ini. Salam sehat Kang Motus ya. Elsinta. Iya, salam sehat buat semuanya juga. Demikian pendengar, Motus Anto, digital creator dan juga konsultan kreatif. Akun Instagramnya @motus. Silahkan jika Anda ingin melihat karya-karya dari Kang Motus. Dan demikian InStock hari ini, Senin 7 Maret 2022 yang membahas mengenai tren dunia digital. Gimana jadi kreatornya hingga di sini. Saya Dwi Swanto menemani dalam InStock. Selamat sore, sampai jumpa.